Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru hebat Indonesia, salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Elin Herlina, but my students always call me Moms Elin. Kalau dengar kata-kata my students, gimana ya? There is something in my heart, in my mind. Pokoknya it is hard to say. I just wanna say, long time no see, I miss you so much. Udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Ada yang masih ingat nggak? Dulu kita memulai pembelajaran di rumah bulan Maret ya, tanggal belasan kalau nggak salah. Saat itu kita sedang persiapan UN kelas 12 dan kelas 10-11 harus belajar di rumah. Tapi ternyata kelas 12 pun harus belajar di rumah. Bahkan saat itu UN pun ditiadakan. Itu terjadi karena pandemi COVID-19. Dan sampai sekarang udah hampir 10 bulan nih kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah. Teman-teman guru hebat Indonesia, saya akan sharing pengalaman saya menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Piper dan Fruity Sosro. Pandemi COVID-19 memaksa kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan memindahkan ruang belajar ke dalam dunia maya, yaitu PJJ. Kita sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengurangi, bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Karena kesehatan dan keselamatan itulah yang menjadi prioritas utama. Karena pertama kali diterapkan dan dilaksanakan secara serentak, sistem belajar di rumah merupakan pengalaman baru, tidak hanya bagi guru, tapi bagi siswa dan orang tua juga. Makanya, saya harus segera bertindak nih. Saya harus segera membuat planning. Bagaimana caranya agar PJJ nantinya bisa berjalan menyenangkan dan bermakna bagi semuanya. Jangan sampai membebani, bahkan tidak berpihak kepada peserta didik, yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental peserta didik. Saya ingin create dan apply desain pembelajaran yang ideal agar PJJ bisa menjadi sarana untuk saling memotivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, mempererat hubungan, dan membuat bahagia. Karena ketika kondisi kita bahagia, sistem imun kita juga akan kuat. Sebetulnya saya sudah sering dengar dari teman-teman tentang problematika pembelajaran jarak jauh. Tapi kayaknya normal ya, kalau kita tidak mengalaminya sendiri, kita nggak yakin. Ternyata hasilnya, wow, luar biasa. Banyak sekali tantangan dan pengalaman yang saya dapatkan. Kalau diceritain semuanya, nggak akan cukup waktunya selama 1 jam atau 2 jam ini. Jadi ini hanya sebagian kecil saja. Tantangan yang pertama tentu dari diri saya sendiri sebagai guru, sebagai aktor utama, yaitu di bidang kompetensi guru. Guru harus bisa menguasai teknologi dan informasi. Paling tidak, guru harus bisa mengoperasikan perangkat digital dengan baik. Selain itu, rancangan desain pembelajaran harus bisa bermakna dan menyenangkan. Tantangan lain yang saya rasakan adalah menghadirkan kenyamanan dan kebahagiaan kepada peserta didik saat mereka melaksanakan pembelajaran. Walaupun saya tidak bisa melihat langsung seisi kelas dan wajah-wajah siswa serta kondisi siswa yang beraneka ragam. Tantangan yang kedua berasal dari siswa, yaitu tentang ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa. Ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone. Ada juga yang tidak memiliki perlengkapan digital yang memadai. Ada yang terkendala dengan jaringan listrik. Ada juga kuota yang terbatas dan tentu jaringan internet yang tidak memadai. Yang selanjutnya adalah dukungan lingkungan internal siswa. Ada 3 kata kunci yang menjadi hal yang mendasar bagi siswa, yaitu komitmen, motivasi, dan kedisiplinan siswa. Hal ini terjadi karena siswa tidak bisa bertanya langsung kepada guru, kurang memahami pembelajaran, siswa tidak bisa bertanya langsung kepada teman-temannya. Tantangan yang lain bagi siswa adalah faktor lingkungan eksternal siswa. Di antaranya dukungan dan pengawasan dari orang tua dan anggota keluarga yang lainnya. Tantangan yang ketiga dari orang tua atau wali.
Banyak orang tua yang merasa lebih senang anaknya belajar di sekolah, karena kalau di rumah katanya kuota jadi membengkak. Terus anaknya kurang bertanggung jawab, kurang disiplin. Mereka harus selalu dibangunin, padahal orang tuanya sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama masa pandemi ini. Ada juga anak yang menyepelekan tugas, karena tugasnya malah dikerjakan sama orang tuanya. Dan juga anak yang bukan mengerjakan tugas tapi malah menonton YouTube atau main game. Ada beberapa solusi yang saya lakukan, tapi tentu saja saya tidak bisa bekerja sendiri. Guru, siswa, dan orang tua harus solid. Kita harus kompak. Kita harus berada di satu kapal yang sama. Hal pertama dan utama yang saya lakukan tentu meningkatkan kompetensi saya di bidang informasi dan teknologi. Saya banyak belajar dari rekan-rekan saya yang kompeten di bidangnya. Dan juga saya nggak malu loh, nggak gengsi untuk belajar ke anak didik saya. Saya juga banyak mendownload aplikasi-aplikasi tentang kegiatan pembelajaran. Alhasil, di gadget saya sekarang banyak aplikasi-aplikasi tentang kegiatan pembelajaran. Selain itu, saya juga banyak belajar tentang merancang desain pembelajaran yang lebih menarik. Untungnya di masa pandemi ini, di sosial media banyak sekali webinar-webinar yang menyajikan tips, triks, dan strategi pembelajaran yang bisa kita ikuti. Akhirnya, saya berpikir untuk membuat video pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Karena dulu saat awal-awal PJJ, ketika saya memberikan materi berupa PPT, saya kaget loh. Sebagian besar dari siswa saya tidak paham dengan materi yang saya berikan. Saya lebih termotivasi lagi untuk membuat video interaktif ketika ada event tentang lomba membuat video pembelajaran. Tetapi saya menyadari bahwa saya masih banyak kekurangan, seperti alat pendukung dan pengetahuan tentang media interaktif. Disitulah saya meminta saran dan rekomendasi dari anak-anak, seperti tripod, ring light, dan clip-on. Akhirnya, atas bantuan anak didik saya, video pembelajaran yang saya impikan dan saya idamkan dapat terwujud dengan sempurna. Ini saya tayangkan transformasi media pembelajaran saya, mulai dari PPT audio. The learning objective is, through discussion, the students are able to identify social function dan audio video. Well guys, today we will talk about English material that is about procedure text. Saya juga mentransfer dan mengupload materi pembelajaran dengan menggunakan blending method, seperti menggunakan LMS, sosial media dan web seperti YouTube, Instagram, Google Classroom, email, dan WhatsApp group. Selain itu, menggunakan SMS dan pesan berantai dari teman. Di samping itu, saya juga menggunakan phone call dan kunjungan langsung. Pada dasarnya, dalam PJJ kita harus mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, mengedepankan interaksi yang positif, harmonis, dan komunikatif antara guru dan orang tua. Teman-teman guru hebat Indonesia, PJJ ini mengajarkan dan menyadarkan saya bahwa jangan pernah menjudge siswa tanpa tahu latar belakang permasalahan yang sebenarnya. Jangan pernah juga menyamaratakan siswa dengan yang lainnya, karena setiap siswa punya karakter dan keunikannya masing-masing. Saya acungkan jempol dan saya ucapkan rasa salut yang setinggi-tingginya kepada peserta didik saya yang punya semangat dan motivasi yang tinggi mengikuti PJJ walaupun dengan keterbatasan yang tidak bisa diungkapkan. Dan yang terakhir, ingatlah teman-teman bahwa setiap anak adalah juara dan sang juara lahir dari guru yang hebat. Well, that's all from me. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi motivasi dan membuat teman-teman lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.